Zaman perbudakan ini, ya mungkin ulamanya ini waktu zamannya Rasulullah. Dia itu ngajarkan tentang fikih, ngajarkan ini bagaimana. Terakhir sampai bab pembebasan budak. Mau diajarkan sama dia, wes ini nanti ya katanya. Kenapa ya Syekh? Nanti. Sudah sekian lama, mungkin ada setengah tahun Syekh itu tidak ngajar. Setelah itu ngajar lagi. Dijelaskanlah tentang pembebasan budak itu seperti apa. Ditanya sama, sudah selesai belajar, ditanya sama orang, ya Syekh kok bisa? Cik lamanya tidak ngajar, kenapa? Iya, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita dihadirkan di majelis yang penuh barakah ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberi kita berkah dan rahmatnya. Telah dijelaskan bahwa bagaimana wara' yang sebenarnya wara', dan di mana dijelaskan oleh ahlul ilm dan ahlul ulama bahwa wara' itu seperti apa. Ya, yang sudah kita kita kaji minggu lalu, bagaimana wara' yang sebenarnya wara' ya. Dan wara' itu sendiri dia apa ya? Sudah akan capek, dunia itu sudah capek. Sudah tidak mau sama dunia, sudah. Hidup seadanya, penting cukup, itu wara'. Ya. Jadi tapi ya segitu, yang punya sikap wara', yang punya kedudukan wara' ini tidak sembarang orang ya. Tidak semua orang, cuma orang-orang yang dia itu tidak tertipu akan dunia. Yang dia itu sudah tawakalnya tinggi sama Allah. Ya. Kalau sudah orang waroknya seperti ini, sudah ya. Mau minta apa aja insya Allah dikasih sama Allah Ta'ala ya. Seperti dikatakan firman-Nya Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang kalau misalkan dia itu takwa, dia itu tawakal, bukan takwa. Wa man yattaqillaha, takwa. Wa man yattaqillaha, kalau orang itu bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah ngasih apapun jalan keluar. Jadi kalau dia misalkan kepingin apa sama Allah dikabulkan. Tapi biasanya orang yang wara ini tidak pengen apa-apa. Pengennya cuma ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah, pengennya tenang hidupnya, pengen tenang hatinya, itu orang wara. Ya. Dan tidak pernah akan sama dunia itu tidak pernah repot. Itu gampang, ini gampang, sudah. Duit dari mana? Allah yang kasih, sudah. Kalau kita ngomong kayak gitu, Allah yang kasih, tidak dikasih-kasih. Mimpi. Ini yang dia itu takwanya sama Allah sudah tingkatan tinggi ya. Sudah punya sifat warah ini. Dan dijelaskan sini, faqad tabayyana lakum annal wara' milakud din wa sabil ahli hazm wal yakin minal mu'minin, waqad telah dijelaskan kepada kalian sesungguhnya wara' ini punyanya orang yang dia itu sama agama itu betul-betul betul-betul kuat sama agama, dan punyanya orang-orang yang dia itu punya keyakinan yang tinggi dari orang mukmin ya. Jadi orang punya keyakinan tinggi tapi kafir ya tidak termasuk ya. Di sini dijelaskan bahwa orang mukmin ya. Orang mukmin itu apa? Yang beriman. Nah, kita yang mana? Muslim atau mukmin? Tidak tahu ya. Kalau orang mana? Kan banyak sifatnya orang mukmin yang sudah dijelaskan udah lama ya. Mungkin kalau misalkan antum lupa apa sifatnya orang mukmin, buka yang ayat surat yang pertamanya, qad aflahal mu'minun. Nah, itu semua disebutin. Allati sholatihim khashi'un.
Sudah jelas. Nah, itu dari situ kita ngelihat apakah kita termasuk orang mukmin. Bahkan dan waro ini apa? Katakan di sana yang Haddad mengatakan bahwa waro ini punyanya orang ahlul yakin minal mukminin. Ya. Kalau sudah ya mukmin, berarti yakin ya. Yakin apa? Yakin sama semuanya, yakin sama Allah Ta'ala sudah. Hidupnya gantung sama Allah Ta'ala, bukan gantung sama manusia. Ya. Waqad kana salafus salih rahimahumullah al-inayatu tamma baligha bil wara'. Walahum fi nazar daqiq wa hikayatuhum fi dzalika masyhur wa syaruhum fi ma'ruf wa madhkurah. Dan di dalam ada salafun salih itu dulunya, semoga Allah merahmati mereka, di dalam wara' ini betul-betul menyampaikan bagaimana kita harus punya wara'. Salaf dulu itu sudah menyampaikan bagaimana wara' secara lisan dan secara fi'il, secara gerakan, secara perlakuan, bukan cuma ngomong tok. Ya. Saiki ndak wong sing waro anu ngene klambine 3 juta. Gak oleh buang-buang uang, anu gini apa segala macam. Sarungnya yang BHS yang sudah 5 juta. Bukan warok ya. Kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu, orang zaman dahulu itu para salafun saleh itu kalau menyampaikan sesuatu itu sudah dikerjakan. Pernah ada kisahnya seorang ulama. Ini masih zaman perbudakan. Masih zaman perbudakan. Dulu zaman perbudakan ini ya mungkin ulamanya ini waktu zamannya Rasulullah. Dia itu ngajarkan tentang fikih, ngajarkan ini bagaimana. Terakhir sampai bab pembebasan budak. Mau diajarkan sama dia, wes ini nanti ya katanya. Kenapa ya Syekh? Nanti. Sudah sekian lama, mungkin ada setengah tahun Syekh itu tidak ngajar. Setelah itu ngajar lagi. Dijelaskanlah tentang pembebasan budak itu seperti apa. Ditanya sudah selesai belajar, ditanya sama orang. Ya Syekh kok bisa? Cik lamanya tidak ngajar, kenapa? Iya, anak kerja ngumpulin duit. Kerja ngumpulin duit buat beli budak. Sudah anak beli budak, anak bebasin baru anak bisa ngajar ini. Orang zaman dulu seperti itu. Sudah diamalkan sama dia, diajarkan. Kalau sekarang enggak, cocoknya gede tapi amal tidak ada. Keluar sana sini, sing kena, tak boleh maksiat, padahal dia kacungnya ibu judi. Tak boleh gini, tak boleh judi, tak boleh ini, padahal depo paling gede. La ilaha illallah. Orang zaman sekarang ini pinter nasihat, enggak pinter dinasehati. Ya. Orang ya, kita lihat baiknya orang tuh satu sebenarnya untuk zaman sekarang. Kalau dia mau dinasehati ndak gremeng, ya, wong lek dinasehati kan, ya nggih tetep buri opo ae karepe gremeng. Burine gremeng. Itu salah satu sifat orang baik yang zaman sekarang. Lek dinasehati itu terima. Entah dia salah, entah dia betul. Kalau dinasehati, apalagi dinasehati sama yang lebih tua, ya. Ataupun yang lebih muda, kalau dinasehati mau, ya minta maaf ini, ataupun yang dia itu gampang minta maaf ya salah satunya, ya gini. Tapi orang sekarang 90% dinasehati burine gremeng. Lek nasihat paling tinggi, ente, sudah paling benar udah saat dunia. Orang paling baik sudah kok jadi dia bisa nasihat itu. Waqad balagna anna Ibn Sarain rahimahullah ishtara min duhan Zaid ibaban. Ibaban yakni tukhmah, jaratut tukhmah. Katharat min mal kathir, fawajada fi wahid minha fa'rah maitah fasabaha kullaha wa qala akhaf an takuna fa'ra qad matat fi usmu' surati wa jara alaihi Zaid kullah. Jadi ada orang namanya Ibn Sarain. Beliau ini beli minyak 1 gentong.
Beli minyak 1 gentong, entah itu minyak wangi, entah itu minyak buat masak, tak tahu ya. Beli minyak 1 gentong, suatu malam minyak itu kemasukan tikus. Ya, minyak itu kemasukan tikus. Taunya apa? Dibuang semua minyaknya. Orang bertanya, kenapa ndak ente angkat aja tikusnya, kan yang lainnya ndak rusak bawahnya. Ndak, anak takut gara-gara tikus ini ndak berkah anak punya jualan. Ini mau dibuat jualan ceritanya. Tak berkah. Itu padahal mahal minyak pada zaman itu, mungkin minyak wangi yang dimaksud. Mahal pada waktu itu. Dibuang semua. Padahal minyak wangi kan kalau tikus langsung diangkat mungkin tidak kecium semua sampai bawah kan. Cuma mungkin memikirkan najisnya, tidak berkahnya itu nanti gini dibuang semua sama dia. Saking apa? Saking waroknya. Ya. Ini nandakan, kalau ada orang seperti ini nandakan bahwa apa? Orang zaman dulu curangnya seperti ini. Ya kan bisa jadi jualan kan dulu zaman dulu tidak ada racun tikus, perangkap tikus, tidak ada. Kayak nih saiki aja itu. Ya. Itu kecemplung mungkin diangkat sama mereka, dijual sisanya. Ya, mungkin kecurangan zaman dulu seperti itu ya. Itu orang ada contohnya seperti ini, yaitu orang yang warok ya, yang dimana barangnya kecemplung tikus, dibuang semua ya. Faqana Sufyan ats-Tsauri rahimahullah idza lam yajid halal as-safi bi aqli ramal wa yamkuthu alaihi ayyam. Sufyan ats-Tsauri itu rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, dia itu sifatnya kalau misalkan dia tidak mau menemukan makanan yang halal yang 100%, mintanya itu yang 100% halal, bukan yang separuh-separuh ya. Kalau kita penting separuh-separuh, penting ada tulisan halal, sudah halal insyaallah. Halal. Loh, kalau misalkan ada sesuatu ya sing nanggung sing taruh halalnya itu kita. Ya. Ini Imam Sufyan ats-Tsauri, beliau mau apa? Kalau tidak halal 100%, ana lebih baik masukkan mulut ana pakai apa katanya? Pakai tanah dan ana diem, tidak usah makan sekalian kalau tidak menemukan makanan yang halal. Ini saking waroknya beliau. Jadi makan makanan yang dimana dia itu harus yang halalnya 100%, bukan halalnya separuh-separuh ya. Kalau sekarang banyak kan halal separuh-separuh ya. Masak seng. Iki apa iki? Oh enak iki. Oh ya nasi goreng iya. Tapi minyaknya minyak babi. Halalnya separuh-separuh. Iya, enggak tahu kita kan ya. Tapi kalau misalkan yang jual muslim insya Allah ya. Tapi kalau yang jual Cina ini kadang bisa kita ini ya, bukan anak rasis sama Cina ya. Cuma Cina ini kadang kotornya mereka itu suka pakai minyak babi ya. Jadi mereka lebih baik kalau misalkan kita mau beli sama orang muslim ya, supaya enggak syak, supaya enggak ragu-ragu kita halalapan haramnya ya. Waraja Ibn Mubarak man maru bi Khurasan ila Syam fi kalam ista'arah wa nasi ayyaruddaha ala sahabi. Oh ini sudah kayaknya. Ibn Mubarak pernah pinjem kayak pulpen tinta gitu. Jadi kayak zaman dulu kan bulu ayam sama tinta. Itu beliau kelupaan. Takut kelupaan pulpennya ini ketinggalan. Kan bisa besoknya. Ini enggak dianterno kayak mungkin ya Allah alam, mana bisa memperkirakan ini palingnya dari Khurasan ke Syam ini paling dari Surabaya ke Pasuruan lah gampangannya. Itu naik onta, tapi naik onta ya, bukan naik motor, naik mobil. Naik onta. Itu apa? Cuma balikkan pulpen yang ketinggalan tadi yang dipinjam. Saking waroknya orang zaman dahulu. Masya Allah ya. Kalau kita kalau apalagi ya? Saya ingat itu kalau zaman SD ya, apalagi zaman SD, zaman sekolah itu ya. Jangankan pulpen yang dipinjam ya. Yang ketinggalan yang dibawa dikelumpuki didol mana ya. Padahal pulpennya siapa enggak tahu ya. Oh iki murah. Yang di koperasi 5.000 dijual 3.000 ya. Zaman sekarang saking cari duitnya ya. Raja Ibrahim bin Abd Adham rahimallah min Qudsi ila Basrah fi raddi tamrah saqatat fi tamrat istirahat halan wazan wa ghafala an raddihima
hina idzin. Ja'a ibni Hanum fin Qudsi ila Basra fi raddi tamra sakatat fi tamrati istaraha hal mazan. Makabaran rutiha hina idzin. Oh, jadi ada seorang ulama bernama Ibrahim ibn Adham yang dia itu dari Kudus dari Qudsi, dari kota Qudsi ke Basra. Dia mau ngembalikan sebiji tamro, sebiji kurma, ngembalikan sebiji kurma apa? Kelebihan tadi yang dia beli. Sebiji. Karena apa? Kelebihan timbangannya. Oh, ini kelebihan sebiji ini dibalikkan lagi. Bayangkan dari kota ke kota dan itu langsung dibalikkan. Nggak nunggu besok, nggak nunggu nanti enggak, langsung dibalikkan. Tahu kalau penimbangannya kelebihan, langsung dibalikkan sama Ibrahim ibn Adham ini. Kalau satu tamroh mungkin satu kurma nggak mungkin mau dihitung lagi. Tidak apa-apa sampai PN ya begitu. Rezeki sudah kelebihan, alhamdulillah. Rezeki anak soleh ya. Kalau kelebihannya. Kadang jangankan barang ya. Jangankan barang, kadang kelebihan duit itu dibilang rezeki sama orang. Duit iki kelebihan iku rezeki. Bukan rezeki maling ya. Balik no ya. Wa kana Dunnun al-Masri rahimahullah mahbusan wa amalat ilaihi imra'atu salihat ta'aman halalan min thamani ghazliha waraddaha faqala ja'ani ala tabaqi dhalim ya'ni bihi yadil sajjan wa kana asalatu lahu ala yaddi. Jadi ada seorang bernama Dunnun al-Masri rahimahullah. Beliau ini ditangkap. Jadi di penjara lah. Di penjara beliau. Seseorang wanita yang baik hati, yang soleha, membawakan makanan yang halal 100%. Ini makanan halal ya. Dibawakan sama. Akan tetapi, makanan halal ini dikirim lagi sama orang penjara, kayak sipir penjara yang zalim. Tidak mau dimakan. Karena apa? Karena yang bawa itu meskipun makanan halal tapi yang bawanya orang dolim tidak mau. Saking menjaganya dirinya akan tentang warak dan syubhatnya. Mungkin makanan sudah jelas halal makanan ini. Cuma yang bawa orang dolim tidak mau. Wa kana ba'dhum an indal insan muhtadiran bil lail falamma mata muhtadiran faqala lahum idfa'u sirraj fa innahum min al-an sara fi mulkil warathah. Sebagian orang waktu itu zaman dulu sebagian ulama waktu menghadiri mayit kayak hadir tahlil lah gampangannya kita ya. Hadir tahlil ini jadi cerita-cerita tentang warok ya. Di sini diceritakan sama Imam Haddad cerita-cerita tentang warok. Pada malam hari pas tahlilnya itu sampai malam hari. Nah itu mau dinyalakan sama orang. Ulama ini mengatakan jangan. Ini lampu-lampu ini bukan miliknya kita, miliknya yang mati tadi, yang ahli warisnya. Jangan nyalakan katanya. Coba nyalakan tok loh, nyalakan kayak dulu itu kan pakai kayak lampu-lampu yang kayak desa-desa dulu itu yang dinyalakan api gitu. Nah, kayak gitu itu ya katanya jangan dinyalakan lenteranya nanti itu haknya para warasa ini yang ditinggal mati ini. Saking waroknya. Cerita tentang warok. Nah, ada menyeritakan tentang warok ya. Wa qala ba'duhum kuntu musafiran fatihtu fi tariqin washtadda alayya atash wastaglabni jundi wasaqani syarbatan minal ma' fa'adat kisawatu huwa al-galbain thalithaini sana wa hikayatun fi dhalika akthar min an tuhsa faqasatna bihadha yasir min tabarruk bi dzikrihim ya annal rahmah tanzilu inda dzikris salihin wali al-aqil basina wa tafawut
ma baina salaf wal khalaf wa ya'qilu ya'rifu fi ra'yi zaman wa ayyin nas alladhi huwa minhum baina adharihim. Dikatakan sebagian yang lain, cerita yang lain, ada seseorang kayak apa namanya? Seseorang ya tentang kayak mungkin menterinya apa. Dia itu haus. Lagi di perjalanan nih haus nemen. Betul-betul haus. Dia minta sama salah satu tentaranya minta minum. Dia minta minum. Karena haus banget katanya. Minta minum. Minta minum. Dan ini minta minum airnya ini diingat sampai 30 tahun dibalikkan. Akhirnya itu dibalikkan. Mungkin rajanya lupa, oh iya ini lupa nah. 30 tahun kemudian dibalikkan. Ini loh anak air yang anak padahal gratis kan minta air. Nah, dibalik no sama. Saking waroknya. Jadi niatnya minjem, bukan niat minta. Bayangkan ya. Dan ini katanya Hodot ikat kisah-kisahnya mereka ini orang-orang warok banyak, tidak bisa disebutkan satu-satu. Dan ini saya bermaksud, katanya Hodot, sedikit dari ini supaya apa? Supaya tabarruk bizikrim. Jadi supaya kita dapat barokahnya orang-orang yang warok ini. Supaya apa? Supaya kejatuhan warok juga ya. Tapi soro lek warok saya, aduh, wis. Saat rugi warok sudah aduh. Ya. Lianna rahmah, karena apa? Karena rahmatnya Allah Ta'ala itu kalau kita menyebutkan sholihin, rahmatnya Allah turun. Jadi kita nyebutkan, kita cerita orang salaf, kita nyebutkan apa Habib ini, kiai ini, tapi sing kena, ya. Bukan misalkan contohnya, oh Habib Fahmi misalkan. Oke, gak kena wonginya nih. Ya iya nyebutkan Habib, cuma apa? Gibah itu. Ya gibah bukannya dapat rahmat, tapi dapat dosa ya. Misalkan kita cerita tentang Habib Muhammad bin Idrus, kita cerita tentang Habib Idrus, kita cerita tentang Habib Ja'far, kita cerita tentang beliau itu dulu kayak gini, tentang salafun saleh, apapun siapapun ya. Kalau kita cerita tentang misalnya, maka apa? Rahmatnya Allah itu turun kepada kita. Jadi kalau misalkan ini kayak Imam Haddad tuh nyindir kita. Jadi kalau ngomong tuh yang manfaat gitu loh. Sekiranya kalau ceritanya yang gena, yang manfaat ya. Ceritanya seperti apa? Ceritanya orang-orang soleh. Sekiranya cerita yang membawa manfaat ya. Kalau enggak cerita, maksudnya enggak majelas, enggak cerita ya. Majelasnya ya tentang ilmu. Warkomnya tentang ilmu ya. Kadang lek saiki duduk tentang ilmu untuk sampai gebuk-gebuk, sampai geter-geter, dak, opo. Iya. Sampai yang sebelahnya itu kadang keganggu, sampai kata-kata keluar itu kebun binatang keluar semua ya. Dari A sampai Z, udah. Ya. Nggak apa-apa sesekali, ya. Nggak apa-apa sesekali, cuma jangan keterusan terus setiap hari majelis sampai kayak nggak ada waktu untuk mau ngomong ya. Padahal di dalam adab di dalam tidur itu, adab di dalam isya ya, pada sholat isya itu, setelah sholat isya itu kita tidak diperkenankan untuk ngomong kecuali ngomong yang baik atau tidak tidur langsung. Itu sebenarnya adab di dalam Islam, adab setelah sholat isya. Nggak usah. Tapi sekarang bukannya isya lagi sampai jam 2 ya. Habis sholat isya teko masjid, majelis apa? Kopi siji. Wah, udah panas sih sebenarnya. Nah, jadi katanya, dan ini adalah salah akil basir fatafut ma baina salaf wal khalaf. Dan ini kita bisa membandingkan orang yang dia itu punya akal, maksudnya dia itu basir, maksudnya warok, bagaimana itu kita bisa melihat dari salaf dan khalaf dengan dengan cerita-cerita ini ya. Jadi kalau ceritanya seperti ini, misalkan kadang orang itu warok-waroknya beda-beda, tidak mau ini ya. Kan waktu itu sudah dijelaskan gimana warok yang betul itu seperti apa ya.
Ya, jadi yang sedikit ini mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita rahmat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kita bimbingan dan selalu memberi kita kesuksesan dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberi kita rahmatnya, selalu mengabulkan doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin.